Halo Sobat Sehat, bertemu kembali dengan saya, Dr. Herman, dalam channel Healthymate. Banyak saya jumpai dalam praktek sehari-hari saya, kasus pasien mengalami pusing berputar atau keliengan yang disebut vertigo. Nah, dalam video ini, saya mau bahas apa sih vertigo dan tipsnya ketika mengalami vertigo. Kita mulai ya. Vertigo adalah sensasi pusing yang dirasakan oleh individu di mana mereka merasa seolah-olah lingkungan sekitar mereka itu berputar atau bergerak, meskipun sebenarnya tidak. Terdapat beberapa faktor yang dapat memicu vertigo, termasuk gangguan pada sistem vestibular atau bagian telinga dalam yang mengatur keseimbangan, atau gangguan lainnya pada sistem saraf pusat. Nah, untuk mengatasi vertigo, saya mau bagikan beberapa tips kepada sobat sehat. Disimak ya. Pertama, istirahat. Ketika sobat sehat mengalami serangan vertigo, beristirahatlah dan hindari melakukan aktivitas yang berpotensi meningkatkan gejala pusing. Tips nomor 2, ubah posisi secara perlahan. Misalnya ketika bangun tidur, atau berubah posisi dari duduk terus berbaring, atau lakukan dengan perlahan-lahan. Hal ini dapat membantu sistem vestibular beradaptasi dengan perubahan posisi secara bertahap. Tips nomor 3, fisioterapi vestibuler. Nah, itu adalah suatu fisioterapi khusus yang melibatkan gerakan kepala dan tubuh tertentu sehingga dapat membantu mengatasi vertigo, terutama dalam kasus BPPV. Fisioterapis yang berpengalaman tentunya dapat membantu sobat sehat melakukan latihan-latihan ini dengan benar. Jadi nggak bisa lakukan sendiri, perlu fisioterapis. Tips nomor 4, hindari pemicu. Jika sobat sehat memiliki kondisi yang dikaitkan dengan vertigo, seperti migrain vestibular, usahakan menghindari faktor pemicu, seperti stres, kurang tidur, makanan tertentu, atau stimulasi sensorik yang berlebihan. Apa itu stimulasi sensorik yang berlebihan? Contohnya begini. Pertama, suatu gerakan yang tiba-tiba. Jadi ada suatu pergantian posisi tubuh yang cepat, seperti berdiri secara mendadak. Itu setelah duduk atau tidur terus berdiri mendadak itu ya. Atau berputar-putar dalam waktu yang singkat. Bisa juga pengaruh visual. Paparan visual yang intens atau yang berlebihan, contohnya ketika kita melihat objek yang bergerak secara terus-menerus atau terpapar cahaya yang berkedip secara intens, itu dapat menyebabkan sensasi pusing. Bisa juga rangsangan sensorik itu berupa bunyi yang keras, suara yang keras, atau yang sifatnya dadakan, misalnya suara ledakan yang kuat, itu bisa merangsang vertigo. Stimulasi sensorik lainnya seperti lingkungan yang bergerak. Nah, lingkungan yang bergerak secara berlebihan, contohnya ketika sobat sehat naik kendaraan yang bergerak sangat cepat, misalnya naik pesawat terbang, kapal, atau wahana permainan, itu dapat merangsang vertigo. Bisa juga rangsangan sensorik itu berupa sensasi sentuhan yang berlebihan.
Nah, pada beberapa orang mungkin akan mengalami vertigo ketika disentuh dengan intensitas yang berlebihan atau mendadak pada daerah-daerah yang sensitif. Contohnya di bagian telinga atau di kepala. Ada yang langsung puyeng gitu ya. Ya, masing-masing orang sih berbeda. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya ke tips nomor 5. Obat-obatan. Dalam beberapa kasus, ketika vertigo itu dirasakan sangat hebat, dokter akan meresepkan obat-obatan yang tentunya dapat membantu untuk mengendalikan gejala vertigo, seperti obat antiemetik untuk mengurangi mual muntahnya, obat anti vertigo, atau obat yang digunakan untuk mengurangi gejala migrain. Misalnya pada kasus vertigo disertai dengan migrain ya. Tips nomor 6, hindari faktor resiko. Contohnya apa? Stres, kurang tidur, konsumsi alkohol, dan merokok dapat memicu atau memperburuk gejala vertigo. Jadi usahakan menghindari faktor-faktor ini ya, untuk mengurangi kemungkinan serangan vertigo. Itulah 6 tips dari saya. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis yang akurat dan tentunya rekomendasi pengobatan yang sesuai. Karena setiap kondisi vertigo mungkin memerlukan penanganan yang berbeda, tergantung pada penyebabnya. Sekian tips-tips dari saya. Semoga bisa membantu sobat sehat. Sampai ketemu di channel berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya channel ini bisa berkembang. Sampai jumpa di channel berikutnya. Bye!